Halo GoVelo, kali ini dengan saya Muhammad Andrianto selaku moderator pada Himi Podcast episode kedua dengan tema kesiapan pemerintah terhadap AI yang mempengaruhi sektor pekerjaan pada masyarakat. Dan kali ini kita punya narasumber yang menarik. Ini dia Bang Nakib Junahair, alumni Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 sekaligus pernah menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan masa bakti 2020-2021. Halo teman-teman ilmu pemerintahan, perkenalkan nama saya Nakib Junahair, akrab disapa Nakib. Saya alumni ilmu pemerintahan angkatan 2018 dan kebetulan saya diamanahkan sebagai ketua HIMIP tahun 2020 dan 2021. Salam kenal. Oke GoVelo, jadi kita sekarang sudah sama Bang Nakib. Bang Nakib gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Rian. Kamu gimana? Sehat juga dong Bang. Makanya kita hari ini bisa ngobrol berdua buat teman-teman yang nonton yang masih nantinya. Nah Bang, ngomongin tema kita hari ini nih, kita kan mau bahas tentang AI Bang. Menurut Abang AI itu apa sih? Kalau kita meruntut bicara soal AI, jadi memang AI ini perkembangan teknologi yang sangat mutakhir menurut saya. Memang banyak plus minusnya, cuman menurut saya AI itu salah satu membantu manusia, tapi banyak orang persepsi mengatakan itu bisa memusnahkan sumber daya manusia. Nah, cuman kita boleh kita diskusikan apakah AI itu bermanfaat atau enggak sih. Cuman sejauh ini AI itu menurut saya membantu manusia, bukan menyusahkan manusia. Ya guys. Iya. Saya sepakat kalau kayak gitu sama Bang Nakib, karena kalau dilihat lagi tuh jujur AI itu banyak membantu pekerjaan kita gitu. Dari banyak segi hal itu tuh banyak terbantu banget. Nah dari Bang Nakib sendiri, Bang, kerasa nggak sih AI itu bantu kita di bagian pekerjaan? Kalau di Abang tuh biasanya sering nggak pakai dalam pekerjaan gitu AI? Tapi sebelum dari itu sebenarnya AI itu berapa tahun sih udah tercipta? 2 tahun ada nggak ya? Kayaknya ada 2 tahun, cuman bertahap kan dia Bang ya? Ya. Selalu timbul versi terbarunya. Benar. Cuman gini, kalau bicara tentang AI di dunia pekerjaan itu sangat membantu. Mulai dari Google Docs, kemudian Chat GPT itu sangat membantu. Tapi ada juga minusnya di dalam pekerjaan saya. Karena AI itu kan dia mempengaruhi soal internet yang stabil atau enggak. Kemudian itu indikatornya ya, internet yang stabil atau enggak, atau bisa jadi si Google-nya itu bisa support enggak ke device itu. Nah karena kan dalam tanda kutip ya guys, ya setiap kantor tuh kan komputernya beda-beda. Nah kebetulan di kantor saya itu belum support AI. Karena di kantor saya itu komputernya masih komputer lama yang Windows-nya belum update lah. Jadi kita harus pakai laptop kita pribadi atau laptop rekan kerja kita untuk bisa memenuhi AI itu. Kalau menurutmu gimana? Menurut saya sih membantu sih Bang. Tapi kalau kita lihat dari cerita Abang tadi nih, berarti secara nggak langsung kita perlu device yang mumpuni kan untuk mengakses AI tersebut. Betul. Artinya di pekerjaan yang kita punya, perusahaan apapun itu harus bisa mensuplai device yang cukup untuk karyawannya supaya kerjanya jadi lebih lancar kan Bang ya? Betul. Iya. Kalau di saya sendiri kebetulan Bang, saya kan juga masih mahasiswa. Jujur AI itu banyak bantu, nggak cuman biasanya kalau orang pakai buat meme gitu ya di Instagram. Nggak cuman itu kok, cuman yang kita perlu lihat dari sisi akademiknya, AI itu cukup bantu di bidang kita dalam mencari sesuatu tugas gitu. Iya, karena resource-nya itu kadang kita misalkan cari di website atau di situs yang ada, itu kadang nggak nemu, tapi kalau di AI kita dapat. Nah memang
minusnya kita nggak dapat kepastian buat itu tuh informasi yang faktual atau enggak. Tapi kalau kita coba lihat dari situ, itu bisa jadi satu acuan untuk ngecek lebih dalam lagi informasi itu bener iya atau enggak sih gitu. Kita bisa lebih dalamin lagi apa yang ada di AI itu. Tapi ada minusnya juga. Minusnya mahasiswa itu kan nakal. Iya betul itu Bang. Nah, aku juga dulu mahasiswa. Nggak DO ya. Siapa yang mau DO? Cepetin lulus skripsi. Ayo guys lulus. Skripsinya dicepetin, angkatan saya terutama. Banyak tuh yang masih nggak lulus. Nah, pakai ChatGPT itu lah Jui Bubonikam. Nah, jadi minusnya mahasiswa itu nakal, dan kebetulan dulu kan belum ada ChatGPT tuh pas saya ngerjakan skripsi. Tapi banyak sekarang teman-teman saya itu dia pakai ChatGPT, AI tersebut atau AI sejenisnya lah. Nah, itu nggak apa-apa, tapi nggak bisa filterisasi. Atau misalkan kita ngetiknya katakanlah kafe di Perjuangan gitu. Ya. Nah, muncullah 5 pilihan kafe gitu kan. Nah, tapi 5-5-nya juga dikopas ke skripsi. Jadi nggak di apa ya bahasanya kalau di dunia skripsi itu ya, kita edit gitu, kita nggak filterisasi lagi, jadi kopas semua. Nah, itu yang jadi permasalahan yang membuat mahasiswa ataupun sejenis mahasiswa itu membuat dia itu tidak berpikir, nggak mau cek di perpustakaan, kemudian nggak mau berusaha mencari referensi lainnya, jadi terpaku kepada referensi tersebut yaitu AI. Memang ada bagusnya, cuma ada jeleknya juga. Gitu sih kalau menurutku. Atau saya sih? Boleh deh Bang, sama aja. Sama aja. Katanya kalau Himip kan punya tradisi pakai saya ya. Iya. Katanya coba pakai aku aja. Biar lebih santai, guys. Masa pakai gue lu? Iya. Ya. Oke, lanjut. Gimana lagi? Ya, itu untuk pembahasan kita terkait AI tadi. Nah, gak cuman itu nih Bang. Jujur saya itu kadang kepikiran nih, kayak AI itu gak cuma berguna bagi kita para pekerja sekaligus mahasiswa. Tapi kalau dilihat lagi, kita kan ada di rumpun ilmu seputar pemerintahan ya Bang ya. Kira-kira pemerintah itu tuh ngelihat gak sih AI itu ada atau enggak gitu? Maksudnya dimanfaatkan gak sih sama pemerintah gitu? Kalau sepengetahuan dan yang saya research kemarin, memang pemerintah itu saat ini sedang gencar-gencarnya untuk jadi AI itu salah satu teknologi ataupun salah satu fasilitas yang mereka gunakan. Tapi menurut saya transisinya lambat, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia ini, memang masyarakat Indonesia itu kan nggak bisa kita generalisir. Betul. Ada yang A itu belum pintar, ada yang B sudah pintar, ada yang C bisa jadi dia gaptek. Itu kan banyak. Kita nggak bisa generalisir, nggak bisa menyalahkan juga. Nah, cuman dari pemerintah itu sudah bagus bikin program yang berbasis AI, kemudian teknologi-teknologi canggih-canggih lainnya. Tapi banyak juga evaluasi yang mereka harus lakukan, salah satunya sosialisasi, kemudian bagaimana caranya memberitahukan kepada masyarakat, gini loh cara pakainya, kemudian AI itu sebenarnya harusnya dipakainya seperti ini loh. Jadi nggak mentah-mentah dari luar negeri teknologi tersebut langsung masuk ke Indonesia dan nggak dicerna secara baik, nggak dipakai secara bijak. Nah, itulah yang jadi permasalahannya si fasilitas tersebut. Tapi kalau sekarang sepengetahuan saya itu memang sudah transisi kepada AI, tapi masih proses adaptasi lah terkait teknologi itu. Saya juga sebenarnya masih mencerna, masih belajar banyak soal AI, tapi nggak sepenuhnya karena kita punya otak kiri dan otak kanan yang masih bisa dipakai. Gitu. Nah, untuk itu tuh Bang, memang benar kata Abang tadi, kita ngelihat pemerintah tuh sebenarnya masih belum secepat itu buat adaptasi sama AI. Transisinya juga masih cukup lambat. Nah, menurut saya yang paling penting itu apa Bang? Sebelum AI itu diterjunkan sebagai fasilitas umum atau sarana buat masyarakat, itu paling enggak memang harusnya ada edukasi dulu. Karena jujur sekarang kalau dilihat-lihat nih,
yang tahu AI itu nggak sampai ke generasi atas, kayaknya baru sampai Gen Z sama di atasnya lagi gitu. Banyak orang-orang yang ibarat belum tahu tuh banyak banget. Jadi kayaknya perlu sosialisasi deh gitu. Nah menurut abang sosialisasi yang bagaimana sih yang perlu dilakukan pemerintah buat ngasih tahu dulu sebelum AI ini terjunkan sebagai sarana yang bagus untuk masyarakat, sarana yang membantu, sosialisasi seperti apa dulu yang bakal dikasih gitu. Gimana ya? Jadi kalau aku jadi pemerintah, sebenarnya simpel. Pemerintah mempunyai banyak fasilitas, banyak media dalam artian bukan media TV saja, tapi banyak media-media yang mereka sudah rangkul gitu. Nah, salah satunya misalkan kalau kita di kalangan paling tinggi itu kan Instagramnya Jokowi yang puluhan juta itu. Nah, itu kan bisa jadi salah satu sarana. Kemudian sarana kedua bisa jadi bekerja sama dengan media-media TV, media-media massa seperti Kompas, seperti media-media yang media mainstream lah. Nah, di situ yang harusnya pemerintah bisa masifkan kembali terkait soal fasilitas AI tersebut. Contoh paling contoh itu saya pernah ngurus paspor pada saat itu mau ke luar negeri. Nah itu aplikasinya dia itu bagus. Sekarang nggak bisa lagi berurusan dan bikin paspor langsung ke kantor apa sih namanya kalau kantor imigrasi. Ngurus di situ nggak bisa, harus lewat aplikasi. Ternyata di aplikasinya itu kalau di Play Store atau di App Store itu kan ada ratingnya ya. Iya. Ratingnya tuh bukan 2, 3 bukan, tapi setengah. 1 tapi dikurangi lagi setengah, berarti setengah kan? Iya. Nah, setengah bintang. Nah, saya lihat di komennya. Aplikasinya itu nggak memadai untuk masyarakat bisa mengakses. Nah, kebetulan aku coba kan. Akhirnya nggak bisa digunakan. Yang mungkin dia kurang upgrade atau gimana. Nah, itu yang membuat orang-orang itu udah malas buat bikin memproses pelayanan itu melalui aplikasi, karena aplikasi aja nggak diurusin, padahal anggarannya pasti besar bikin seperti itu. Nah, balik lagi yang ke tadi, sosialisasinya harusnya berbentuk media-media yang mainstream, tapi juga implementasinya harus baik. Nah, balik lagi, itu keresahan saya pribadi sih, banyak masyarakat dan termasuk saya itu nggak suka dengan pelayanan publik yang berbasis aplikasi, karena nggak ada sentuhan dari pegawai tersebut untuk ngurusin kita nih masyarakat, karena kita cuma rakyat jelata. Ups. Iya bener bang, kalau masalah aplikasi nih abang ya, jujur pelayanan itu bener-bener lebih kerasa ketika kita kontak dan komunikasi langsung sama orangnya, karena namanya juga pelayanan ya. Itu lebih kerasa. Jadi kita kalau misalkan mau ngasih feedback yang bagus atau yang jelek tuh udah fakta gitu. Nah, karena kita komunikasi langsung. Kalau misalkan lewat aplikasi nih bang, ya kita kan bisanya ngasih rating doang. Itu pun kalau dilihat ya, kadang kan nggak dilihat bang ya. Kadang nggak dilihat sama sekali itu ratingnya bang. Siapa juga yang ngelihat, soalnya kan mereka kerja keras pemerintahnya ya kan. Iya. Semuanya punya tupoksi tuh, gajinya gede-gede juga. Jadi ya mungkin harapan kita bersama ke depannya semoga bisa lebih optimal lagi lah untuk kalaupun memang ternyata dimodernisasikan untuk bisa menjadi sebuah aplikasi yang bisa seharusnya membantu masyarakat. Semoga itu bisa seoptimal mungkin, karena sekarang nih tidak seoptimal kelihatannya gitu. Maaf ya guys, kayak frontal banget karena nggak ada media untuk menyampaikannya nih. Dulu kan mahasiswa teriak depan DPRD panas-panas. Sekarang siapa yang diteriaki? Bos. Kita yang diteriaki bos. Lanjut nih bang, kita mau bahas tentang, tadi kan kita bahas tentang bagian pelayanan nih bang. Kita mau bahas lagi deh sedikit bagian lapangan pekerjaan sesuai tema kita tadi. Bang, menurut abang sejauh apa dampak AI terhadap lapangan pekerjaan? Nggak terlalu berdampak, karena sekarang AI itu masih belum masuk ke dalam lowongan pekerjaan. Contoh misalnya, ada memang AI itu dipakai. Misalnya teman-teman di sini ini ngobrolin semua ya.
kan ada namanya platform namanya LinkedIn, Oh ya. Jobstreet, kemudian ada ya banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Salah satunya Jobstreet. Nah, Jobstreet itu dia sangat menggunakan AI. Jadi misalnya Rian nih setelah kuliah itu mau melamar ke perusahaan konvensional, salah satunya Unilever misalnya. Nah, cuman sebelumnya punya pekerjaan barista di Starbucks misalkan. Ini sebut merek nggak apa-apa ya. Iya. Nah, di Starbucks, nah itu kan pekerjaannya membuat kopi. Nah, tapi di Jobstreet tersebut itu bisa membuat keterangan barista tuh ngapain aja. Itu bisa membuat keterangan seperti itu. Tapi memang kata-katanya baku banget. Kata-katanya baku banget yang bisa sebenarnya itu sangat membantu. Tapi biasanya HR yang melihat apply-nya calon-calon karyawan tersebut itu dia nggak mau terlalu melihat kata-kata yang dari AI, karena kata-kata dari AI itu dia berbeda dengan kata-kata dari manusia. Itu sangat berbeda. Kelihatan kok. Mungkin teman-teman di sini kalau ngelihat kata-kata AI itu pasti kelihatan sama manusia. Dia entah itu ada tipenya kah, atau terlalu baku, atau dia bisa nggak sesuai dengan keyword yang kita jelaskan. Nah, itu Jobstreet. Tapi kalau itu di dunia LinkedIn itu dia nggak terlalu mengandalkan AI. Jadi ketika kita nge-apply di satu perusahaan, yaitu yang dipakai adalah otak kita dan pengalaman kita. Gitu sih. Dia nggak terlalu berpengaruh kalau AI di dunia lowongan pekerjaan. Kalau di dalam pekerjaan setiap perusahaan memang beda-beda. Ada yang pakai, ada yang enggak. Kalau di dunia saya di perbankan, di salah satu bank konvensional, dia itu nggak pakai AI tapi teknologinya sangat mutakhir di mobile bankingnya, kemudian pengajuan nasabah itu memang banyak. Gitu sih. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurut saya sih Bang, Sudah pernah ngelamar pekerjaan? oh belum. Oh, sudah belum ya? OTW ya Bang, OTW, amin. Kita nggak tahu nanti Bang di zaman saya lulus tuh nanti AI ini ternyata ditarik ke banyak aplikasi buat membantu proses lowongan pekerjaan atau tidak, kita nggak tahu. Tapi ngeliat dari sekarang sih saya masih sepakat sama Bang, di mana ternyata itu pengaplikasian AI di beberapa aplikasi tuh nggak rata. Jadi di masing-masing aplikasi tuh punya perbedaan tersendiri, punya karakter sistem sendiri. Iya, sistem sendiri. Kayak di aplikasi contoh, Abang pernah buka Kita Lulus pernah? Pernah. Kita Lulus juga Tapi tuh. kurang itu soalnya lowongan-lowongan daerah. Iya, lowongan daerah. Kayak gitu aja itu meskipun dia belum mengaplikasikan AI, di situ tuh udah Bang. Apa ya? Karena developernya mungkin kurang memperhatikan aplikasinya. Jadi kalau setiap ada lowongan yang ibarat dari sebuah perusahaan atau company-nya tuh udah nge-apply, nggak ada respon lagi tambahan karena cuma ada respon dari komputer doang. Itu pun kitanya juga kalau ngedeskripsikan kita sendiri itu bahasanya juga komputer sekali ya, kayak Ngaba bilang tadi ya, betul, kadang bahasa komputer. Kelihatan jelas bahasanya komputer sama bahasa manual manusia itu beda. Jadi kayak ya mungkin yang punya perusahaan atau company pun rasanya ngeliatnya kayak ini kayaknya nggak kerja deh. Ini kayaknya nggak kerja di tulisannya komputer nih. Cuman gitu. keyword doang nih. Cuman keyword doang gitu. Ya. Males jadi kelihatannya kan. Iya. Padahal kita effort juga tuh. Padahal kita effort juga buat ngerangkainya. Walaupun ternyata jadinya malah kayak disusun komputer. Iya betul. Ya itu sih. Jadi kalau memang AI itu ada di lowongan pekerjaan bagus, cuman harus optimal. Iya, harus optimal. Karena HR itu kita nggak bisa pungkiri, HR itu kan berbagai macam sifat ya. Betul. Ada yang males, ada yang rajin bacain, rata-rata kan males. Karena kan bukan nyindir, cuman memang pekerjaannya memang banyak. Iya. HR itu nggak merekrut karyawan, tapi bagaimana mensejahterakan karyawan juga untuk HR. Yang melamar pun banyak, jadi betul. Waktunya itu yang ngelamar itu nggak 100-200. Contoh misalkan di salah satu perusahaan tambang, jadi teman saya itu dia staff HR, dia hanya staff ya, bukan HRD-nya. Jadi yang diterima itu 15. Jadi yang diterima 15, yang daftar 36.000. Nah, belum orang dalamnya. Nah,
belum orang dalamnya. Ya katakanlah 15 ini yang memang benar-benar yang dibutuhkan 15, tapi yang daftar itu 30.000 plus. Bayangin HR harus buka satu-satu. Nah dengan menggunakan AI, ya kalau ngelihatnya keywordnya udah wah ini kayaknya komputer ini pasti di skip. Saya pun jadi HR begitu juga. Nah sebelum itu, kalau aku tanya kamu, podcast itu biasanya kalau kamu dengerin, nonton, atau kamu pakai headset sambil di jalan atau sambil mau tidur? Biasanya sih bang, kalau podcast tuh enaknya pakai headphone. Oke, Iya. sambil baring kali ya. nonton nggak podcastnya? Nonton. Bener. Iya. Karena rata-rata yang temanku tanya, ini ya disclaimer. Iya. Jadi kalau misalkan Himip kan kemarin bikin podcast. Iya, betul. Nah, itu kalau aku nonton atau podcast lainnya, aku pasti tertidur. Jadi biasanya dengerinnya sambil makan atau sambil di perjalanan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau nonton ini, kalau saya punya saran, gak usah ditonton, ketiduran mesti. Nah, saya dengerin di jalan aja. Apalagi di podcast lain kayak gitu. Kayak podcastnya Dedi, podcastnya PWK, itu kan sebenarnya seru-seru ya. Iya. Tapi kalau saya itu tipe orang yang ngantuk nonton podcast. Jadi nggak bisa duduk gini kan diem nontonin gitu. Itu kayak nggak ada kerjaan, dengerin orang gitu. Nah enaknya sebelum tidur. Nah, kalau saya sih bang biasanya kalau untuk nonton podcast terus sambil pakai earphone, itu enaknya itu memang sambil baring. Cuman biar teman-teman kan kita punya penyesuaian masing-masing ya. Ada teman yang kayak gitu nanti tiba-tiba ketiduran. Iya. Ya mungkin karena kipas anginnya kekencengan atau mungkin AC-nya ketinggian. Nanti mimpin aku lagi, ada suaranya di dalam. Nah, jadi teman-teman kalau Kasian banget. itu kalau dari tips Bang Nakib tadi itu kalau sambil jalan ya. Kalau untuk teman-teman yang hobinya nonton sambil baring-baring rebahan gitu, itu sambil makan sesuatu deh atau minum sesuatu. Jadi kalau bisa, karena podcast itu kan durasinya pasti panjang, nggak mungkin pendek. Jadi teman-teman sambil siapin cemilan juga. Ya, jadi nanti kalau tiap nonton podcastnya ini jangan lupa siapin cemilan supaya nggak ketiduran. Oke Bang, tadi kan kita udah ngomongin banyak hal tentang AI nih, mulai dari dampaknya ke lowongan pekerjaan, terus di pekerjaan sendiri tuh dipakai apa enggak sih AI. Nah sekarang kita mau bahas nih Bang, nanti tuh kan AI itu selalu upgrade, selalu mengalami pembaruan, dan nanti pastinya kita nggak tahu pembaruannya bakal kayak apa. Menurut Abang, gimana caranya nanti di kedepan nanti AI itu, kita tuh manusia nggak kalah sama AI, kita kan nggak tahu nanti ternyata AI itu bisa kayak yang di orang-orang bilang tuh bisa ternyata sangat merugikan manusia, mungkin kita tidak tahu ya pembaruannya bagaimana. Itu ya menurut pandanganku ya, sebenarnya itu menarik banget kalau kita bahas dan itu sangat panjang. Iya. Jadi aku pernah diskusi kopi kecil sama teman-teman, apakah AI itu nantinya bisa menghancurkan manusia. Nah kalau menurutku nggak bisa, karena AI memang punya kecerdasan, AI punya kemutahiran di dalam teknologi, dia bisa apa aja nantinya, aku yakin itu bisa. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh AI, adalah berlogika. Betul. Nah kalau AI itu nggak bisa dia pakai logika, makanya perusahaan memang banyak pakai teknologi canggih, entah itu pakai robot, entah itu pakai mesin. Nah memang dia bisa mengerjakan kopi tersebut, bisa dia mencampurkan sebuah kopi, air, es batu, gulanya seberapa, gramasinya berapa. Tapi ketika ada permasalahan, dia nggak bisa memecahkan masalah tersebut, atau bisa dikatakan problem solving. Iya. Nah itu agak susah untuk di dunia AI sampai kapanpun. Itulah tujuannya manusia diciptakan oleh Tuhan mempunyai otak untuk berpikir. Nah AI itu memang nggak punya otak, tapi dia punya kecanggihan, cuman nggak bisa memecahkan sebuah masalah. Nah itu yang nggak bisa. Itu mungkin Elon Musk atau sekelompok elit global kepengen bikin itu, tapi nggak tahu berapa tahun ke depan. Tapi tidak, menurut saya sampai mungkin kita nanti nggak ada, belum bisa memecahkan kecerdasan otak manusia. Gitu. Benar nih Bang. Menurut saya sih nggak cuman logika yang nggak bisa diambil sama AI. AI juga nggak punya perasaan. Jadi
Jelas juga kamu ya pakai perasaan. Wis, iya dong bang. Kita kan manusia berperasaan ya. Iya, Jadi betul. kayak mungkin ibarat tadi nih bang. Tadi abang bahas masalah kopi ya. Yang memang benar AI bisa ngatur berapa gramasinya untuk kopi, air, es batu, bagaimana cara dia mix dia udah diatur semua. Tapi kopi yang dibuat sama mesin yang sudah bersistem AI sama kopi yang dibuat sama manusia yang pakai tangannya manual itu rasanya beda. Sampai kita itu juga kerasa, oh yang ini buatan tangan asli. Bayangin aja kalau ibarat nih masakan Padang deh, masakan Padang yang dibuat AI sama masakan Padang yang dibuat mama kita sendiri, pasti rasanya beda. Rasanya. Karena manusia itu selalu punya perasaan dalam suatu hal gitu. Apalagi perempuan ya. Iya, apalagi perempuan. Kamu pernah jatuh cinta nggak? Pernah dong, Bang? Kalau Anda pernah. Iya. AI bisa jatuh cinta nggak? Tidak. Ya itu dia. Iya. Tapi ya punya kelebihan dan kekurangan lah. Iya. Makanya gimana caranya kita ini sih menyikapi AI itu datang ke kehidupan kita. Kalau 10-15 tahun ke depan mungkin belum berasa. Iya. Tapi nanti anak-anak kita pasti merasakan AI itu sangat berdampak. Sangat berdampak. Tapi nggak akan bisa apa tadi perasaan dan Logika. Tidak bisa menggantikan. berarti kita sepakat ya soal itu. Sepakat. Teman-teman sepakat nggak? Nggak bisa ngomong dia. Tulis di kolom komentar ya. Gayanya. Kalau bisa ramaikan lah biar kita nih viewersnya nambah juga teman-teman. Tapi biasanya kalau aku yang jadi narasumbernya rame sih. Biasanya. Gaya Biasanya. banget sih baru juga. Jangan lupa ini nanti follow Instagramnya Bang Nakib juga ya. Nanti kalau nanti ada saya kirim di kolom komentar. Jangan lupa ya. Oke, terus terakhir Bang. Mungkin nggak kerasa ya Bang ya, podcast kita udah lama banget Ini ini. cepet banget ya. Cepet banget ya. Pantas aja podcast yang lain itu sampai sejam ya. Iya. Karena pembahasannya memang banyak. Kita pembahasannya kali ini sedikit. Biar tambah banyak pembahasannya, ramai di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa ya, nanti kita diskusi lagi di kolom komentar. Tapi ada satu pertanyaan terakhir nih Bang. Betul. Ini yang perlu kita diskusikan. Itu penting apa enggak? Itu perlu ada nggak sih di kita? Kalau menurut aku AI itu penting nggak penting sih. Jadi ketika kita membutuhkan itu penting, ketika kita tidak membutuhkan itu nggak penting. Jadi dia buah si malakama. Terlalu bijak. Kamu pernah nonton podcast PWK nggak? Belum. Yang Yanti itu loh. Yanti minta mie kan ada kan gitu kan. Nah, nanti kamu nonton habis ini. Okay. Nah, harusnya nanti Himip tuh bikin seperti ikoniknya. Ya, dia penting gak penting, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu nggak terlalu penting. Cuman kalau ketika dia dibutuhkan, ketika manusia ataupun kita sendiri, kita ini kecerdasannya atau pemikirannya lagi mentok, AI itu sangat dibutuhkan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Cuman kalau untuk mengandalkan AI itu nggak bisa dan jangan, karena manusia diciptakan untuk bisa berpikir untuk bertindak untuk berpikir. Kita balik lagi pembahasan tadi, daripada kita pakai AI yang pada akhirnya kita nggak bisa jadi orang yang produktif. Nah makanya ketika kita berpikir, samalah dengan podcast malam ini. Podcast malam ini kan bukan diciptakan oleh AI, tapi diciptakan oleh usaha kitanya sendiri. Menurut saya AI itu sangat dibutuhkan ketika kita membutuhkan. Tapi kalau kita sangat mengandalkan soal AI, nantinya otak kiri dan otak kanan kita nggak dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita teman-teman untuk AI sendiri itu kan hadir ke dunia kita buat membantu saja. Jadi teman-teman nggak boleh sampai terlalu mengandalkan AI. Ketika dia datang sebagai ibarat tangan kanan mungkin ya, tangan kanan. Jangan sampai dijadikan dua tangan. Betul. Nah, teman-teman Tapi nggak boleh buta juga soalnya. Iya, nggak boleh buta juga. Tetap harus buka mata. Nanti ketinggalan zaman. Kita harus ikutin perkembangan zaman teman-teman. Sip. Ada kata-kata nggak Bang hari ini? Atau pantun dia Bang, mungkin buat nutup podcast kita ini kan kapan lagi kita sama Bang Nakib ya? Jadi ini kalau teman-teman nonton pasti bosan denger kata-kataku. Ya. Jadi ada salah satu pepatah kata Arab yang mungkin teman-teman pernah dengar. Kalau setiap saya jadi pemateri itu laisa fata menjadi bisa lifat innal fataman kolana. Bukanlah seorang pemuda-pemudi yang selalu mengandalkan harta dan
kemampuan orang tuanya, melainkan aku yang berjuang usia mudaku akan berpikir, bertindak untuk masa depanku. Oke, itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Bang. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kita di Hime Podcast di episode kedua. Jangan lupa mampir di episode ketiganya nanti ya. Saya Muhammad Andirianto. Saya Nakit Himip. Oke, kita mohon pamit undur diri. Dadah. Kimi mo kachu, kimi mo kachu, kimi mo kachu.